Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan materi terakhir dalam mata kuliah ilmu falak, yaitu menghitung awal waktu sholat. Untuk video pertama, saya sampaikan rumus menghitung awal waktu sholat. Ada rumus-rumus yang harus kita ketahui sebagaimana kita mempelajari materi-materi sebelumnya. Nah, rumus awal waktu sholat itu adalah waktu sholat atau WS sama dengan dalam kurung TM. TM itu sudut waktu matahari dikurangi bujur tempat yang akan kita hitung waktu sholatnya ditambah W. W itu adalah bujur kelompok atau bujur standar dibagi 15 ditambah MP meridian pas dan ditambah I. I itu ikhtiyat, bentuk kehati-hatian bahwa ada penambahan waktu untuk berhati-hati bahwa waktu sholat sudah tiba. Jadi TM, sudut waktu matahari sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa matahari itu terkadang ada di sebelah timur baik siang maupun malam atau berada di sebelah barat baik siang maupun malam. Kemudian lambda T adalah bujur tempat yang akan kita hitung. Nah, ini W, bujur waktu kelompok, WIB, wita wit, di mana WIB itu bujurnya 105, wita 120, dan wit 135. MP, meridian pas, sudah kita ketahui bahwa rumusnya adalah 12 dikurangi equation of time. Kemudian I, itu ikhtiyat, penambahan waktu 1 sampai dengan 2 menit. Jadi minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Nah, penambahan ini kecuali waktu syuruk atau waktu terbit. Nah, untuk waktu terbit ini ikhtiyatnya dikurangkan. Artinya diminkan. Jadi dikurangi ikhtiyat nanti. Kemudian untuk duhur, itu ditambah dengan WSDM. WSDM itu waktu semediameter matahari. Jadi karena matahari itu berbentuk lingkaran, maka di situ ada semediameternya. Nanti akan dijelaskan pada sesi terakhir. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada TM atau sudut waktu. Nah, sudut waktu itu harus dicari dengan pendekatan rumus cos min 1 atau sip cos dalam kurung sin HM. HM itu ketinggian matahari dibagi dalam kurung cos lintang tempat yang akan kita hitung kali cos deklinasi matahari. Tutup kurung dikurangi buka kurung tan lintang tempat kali tan deklinasi matahari tutup kurung. Di kurung-kurungnya ini jangan lupa. Jadi HM itu height, tinggi matahari. Kemudian PT itu adalah lintang tempat yang akan kita hitung. Kemudian DM adalah deklinasi matahari. Jadi lintang dan bujur tempat sudah kita tahu bagaimana cara mencarinya, termasuk deklinasi matahari dan equation of time. Kita sudah mengetahui cara mencarinya. Nah, hasil TM ini ketika dieksekusi dalam kalkulator ini semuanya rata-rata bernilai positif, tidak ada yang negatif. Nah, tetapi dalam rumus sudut waktu, jadi ketika matahari ada di sebelah barat, baik siang maupun malam, dan matahari berada di sebelah timur, baik siang dan maupun malam, maka di sini perlu saya jelaskan tentang untuk TM atau sudut waktu subuh, terbit, dan duha, ini harus diminuskan. Jadi sesuai dengan konstanta atau ketentuan sudut waktu bahwa ketika matahari berada di belahan timur, baik siang maupun malam, itu nilai TM-nya adalah diminuskan.
Kemudian untuk tinggi matahari HM sudah ditentukan sebagai berikut. Jadi tidak usah dirubah-rubah, ini sudah ketentuannya. Yang pertama, waktu subuh adalah min 20 derajat. Jadi min 20 ini berarti matahari masih belum terbit, masih ada di bawah ufuk timur. Kemudian waktu syuruk atau waktu terbit ini min 1 derajat. Lalu waktu duha, nah ini 4 derajat 30 menit. Berarti ini sudah terbit, sudah ada di atas ufuk karena plus. Kemudian waktu duhur tidak diperlukan HM karena sudut waktunya 0. Waktu maghrib sama dengan waktu syuruk, yaitu min 1 derajat. Kemudian waktu isya adalah min 18 derajat. Nah, waktu asyar HM-nya harus dihitung dengan menggunakan rumus. Karena untuk waktu asyar ini sangat berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Pendekatan rumusnya adalah untuk mencari HM asyar, kotangan yang ada di sini ini penulisannya shiftan kurung buka 1 bagi. Ini kalau kotangan yang ada di sini. Jadi kotangan sama dengan tan dalam kurung tegak ini adalah lintang tempat dikurangi deklinasi matahari. Jadi lintang tempat PT ini sebenarnya lintang tempat dikurangi deklinasi matahari ditambah 1. Nah, ini akan menghasilkan HM asyar. Perlu diketahui di sini ada kurung khusus, jadi kurung tegak itu. Jadi tanda kurung ini artinya ini harus dikerjakan lebih dulu. Jadi lintang tempat dikurangi deklinasi matahari ini dikerjakan lebih dulu, dan jika hasilnya minus, jika pengurangan ini minus, maka minusnya harus dibuang. Tidak boleh diikutkan, jadi harus dibuang. Kalau plus lanjutkan saja, tidak masalah. Nah, kemudian tadi ada waktu semi diameter matahari atau WSDM untuk duhur. Seperti apa ini? Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan matahari untuk lepas dari garis tengah langit. Jadi dari garis meridian. Di masing-masing tempat punya garis meridian masing-masing yang membentang dari utara ke selatan. Oleh karenanya, ketika ada matahari terbit dari timur kemudian terbenam ke barat, ini akan melintasi garis atau lingkaran meridian yang membentang dari utara selatan. Maka yang dimaksud dengan WSDM ini adalah tergelincirnya piringan matahari dari garis meridian ini. Jadi sudah ada di baratnya garis meridian. Bisa kita lihat di sini, kalau ini ada timur kemudian arah barat, maka matahari akan terbit dari timur menuju ke barat. Nah, ketika berada di tengah-tengah ini namanya istiwa. Jadi saat istiwa, atau ada yang mengatakan saat zawal. Karena matahari terus bergerak, kemudian piringan matahari lepas dari garis meridian atau garis setempat, waktu setempat. Ini dinamakan dengan ba'da zawal atau matahari sudah tergelincir. Nah, dari garis tengah ini untuk lepas dari garis meridian ini membutuhkan waktu. Nah, waktunya semi diameter terbesar matahari itu adalah 16 menit 16 detik busur. 16 menit 16 detik busur. Sehingga kalau 0 derajat 16 menit 16 detik busur dibagi 15 akan menghasilkan 0 derajat 1 menit 5,07 detik busur. Nah, jadi inilah WSDM matahari. Nah, agar kita gampang, kita pakai aja 0 derajat 1 menit 15 detik. Jadi WSDM matahari kita pakai 0 derajat 1 menit 15 detik. Nah, ini nanti untuk duhur. Nah, inilah yang perlu diketahui rumus-rumus untuk menghitung awal waktu sholat. Demikian penjelasan singkat tentang rumus-rumus
untuk menghitung awal waktu sholat. Contoh-contohnya insya Allah akan saya sampaikan pada video berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.